yang cukup penting dan cukup menarik nih. Saya juga nggak sendirian, saya ditemani ada dua narasumber di sini. Ada Kak Puja dan Kak Saryana. Jadi menurut Kak Puja, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu adalah bentuk bullying yang terjadi melalui platform digital seperti TikTok ataupun Instagram, sosial media, game online, atau aplikasi chatting lainnya. Contohnya seperti penyebaran hoax, menyebarkan foto dan data pribadi tanpa izin, dan komentar yang menghina. Menurut data pemerintah pada tahun 2021 dari 1 sampai 3 remaja di Indonesia pernah mengalami kasus bullying ini. Kalau dari Kak Saryana, bentuknya seperti apa nih? Bentuknya seperti berkomentar, membocorkan rahasia, dan menyamar jadi orang lain. Yang mirisnya, pelaku sering merasa bebas dikarenakan identitas mereka tersembunyi di balik layar. Ketika kita udah bicara tentang cyberbullying, kalau menurut aku dampak dan risikonya. Dampaknya itu sangat serius. Korban bisa merasa cemas, trauma, bahkan bisa juga merasa kehilangan kepercayaan diri. Dalam kasus yang saya ditangani, korban ada yang menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Iya, betul. Kita harus ingat dunia digital itu nyata. Walaupun kata-katanya diketik, luka yang ditinggalkan bisa lebih dalam dari luka fisik. Mas Aryana, jadi menurut kakak apa sih penyebab terjadinya cyberbullying di zaman sekarang dan kebanyakan terjadi? Salah satunya akses internet makin luas, tapi edukasi soal etika digital belum merata. Banyak yang belum paham bahwa apa yang dilakukan di dunia maya mempunyai dampaknya di kehidupan nyata. Kalau untuk kopi sendiri, kita kan tadi bahas korban. Sekarang apa sih yang bisa bikin orang jadi pelaku cyberbullying? Dari lingkungan si pelaku bisa dari lingkungan yang toksik, lingkungan yang sudah terbiasa untuk mengucapkan hal yang tidak senonoh, atau berkomentar yang tidak bagus kepada orang lain, sehingga menjadi hal yang sudah biasa dilakukan oleh si pelaku, atau kurangnya rasa empati di pelaku. Pelaku memikirkan kepuasan atau kesenangan diri untuk membuli, sehingga tidak memikirkan perasaan si korban. Nah, menurut kakak nih, ada nggak sih tanda-tanda orang yang sedang kena cyberbullying? Ada, biasanya jadi lebih murung, sering menarik diri dari pergaulan, bahkan enggan mau membuka media sosial. Kalau ini terlihat di sekitar kita, penting nih buat kita dekati dan tanyakan kabarnya. Jadi untuk aku cyberbullying kan biasanya terjadi sesama antar teman, terus juga kayak di media sosial. Nah misalkan nih, bisa nggak sih itu terjadi pada teman dekat kayak sahabat gitu? Bisa banget, karena itu kadang terjadi di dalam lingkaran yang dekat, seperti teman dekat, teman sekolah, teman game, atau teman lain-lainnya. Ini biasanya karena jadinya pelakunya teman dekat, jadi si korban merasa bingung harus bagaimana karena pelakunya teman dekat. Jika diungkapkan itu bisa merusak persahabatan, jika didiamkan hati pun merasa sakit. Nah, kita kan sering banget nggak sengaja kayak ikut komen-komen negatif gitu. Itu gimana sih cara kita memperbaikinya? Akui kesalahan, meminta maaf, dan hapus komentarnya. Tindakan kecil ini bisa memutus rantai perundungan dari rasa tanggung jawab di media digital. Nah, jadi menurut kalian berdua ada nggak sih solusinya
menurut saya solusinya dimulai dari kita sendiri. Kita bisa pakai prinsip pasti. Yang pertama yaitu P, pikir dulu sebelum posting. A, amati dulu sebelum bagikan. S, stop ikut komentar negatif. T, tegur teman jika berlebihan. I, ingatlah bahwa di dunia ini manusia nggak ada yang sempurna. Oke, bisa juga buat yang menjadi korban, jangan diam, jangan merasa sendiri. Berceritalah kepada teman yang terpercaya seperti sahabat, guru, ataupun orang tua. Jangan memendam masalah itu sendiri. Jika dipendam maka mentalnya semakin berat. Nah, untuk orang tua nih yang gaptek, gimana cara orang tua yang gaptek itu melindungi anaknya dari cyberbullying? Orang tua harus memastikan anaknya baik-baik saja, aman dari penyakit mental, ditanyakan bagaimana kabar mentalnya dan supaya anak tidak merasakan sendiri. Oh gitu ya. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari podcast kali ini adalah ingat bahwa cyberbullying itu bukan cuma soal teknologi, tapi cyberbullying itu soal empati dan tanggung jawab. Jadi kita ini bisa jadi solusi juga dengan cara yang pertama jaga ketika kita, perilaku kita di sosmed, terus juga kalau misalkan ada orang yang kita bantu kita bantu di sosmed. Makasih banyak ya Kak udah belajar di podcast kali ini. Terima kasih juga telah mengundang kami di podcast ini. Ya semoga di obrolan kita kali ini makin banyak orang yang sadar bahwa cyberbullying itu penting. Jadi ayo kita jadikan internet itu sebagai tempat yang positif, bukan yang negatif, dan juga kurang-kurangnya lah berkomentar jelek di sosmed. Ya mungkin segitu saja dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.